Kelihatan nggak? Kelihatan, kelihatan. Oke, gue mulai ya. Si Rolin untuk UAS 2022 yang dibawakan oleh Aslab Sams, kenalin. eh gua Daryl, Aslab Sams 2022, 2021, atau 2022. Pokoknya Aslab Sams. Nah, untuk materi pertama kita masuk ke materi transportation model yang kita dapat dari kalian butuh untuk dijelaskan terkait dengan transportation model LCM, Northwest, dan Vogel atau Vogel. Nah, kita masuk dulu ke penjelasan tentang transportation model. Jadi transportation model atau transportation problem adalah salah satu bentuk dari linear programming yang mana kita akan mengformulasikan pergerakan dari suatu sumber ke suatu destinasi dengan cost seminimum mungkin. Nah, dan transportation problem ini nantinya terbagi menjadi dua, yaitu balance model dan unbalance model. Yang mana balance itu ketika supply dan demand dari source dan destination itu equal, sedangkan unbalance kebalikannya, supply dan demand nggak equal, di mana salah satu akan lebih besar atau lebih kecil. Nah, bisa dilihat yang di sebelah kanan ini adalah salah satu contoh model sederhananya yang dilengkapi dengan destination, source, demand, dan supply. Udah boleh next. Nah, secara gampangnya kita jabarkan dalam tabel ini di mana transportation problem akan dibagi menjadi dua, unbalanced dan balance. Yang balance seperti yang tadi udah dijelaskan, demand akan sama dengan supply, sedangkan yang unbalanced akan terbagi menjadi demand yang lebih besar daripada supply ataupun demand yang lebih kecil daripada supply. Untuk demand yang lebih besar dari supply sendiri, nanti akan ada sedikit modifikasi dari cara pengerjaannya di mana akan ditambahkan dummy row dengan cost-nya 0 dan juga untuk demand yang kurang dari supply akan ditambahkan dummy di kolomnya dan juga cost 0. Nah, yang seperti yang sudah dibilang, kita akan masuk ke dalam contoh soal untuk mempermudah penjelasannya. Next. Oke, so Nah, untuk hi guys, kenalin. Oke, thank you ya by the way. Sorry. So hi guys, kenalin gue Surya, Surya dari TU 2020. Kemudian di sini jadi Aslab Sams juga dari untuk Aslab 2021. Selanjutnya kita sebelum itu juga apa nih? Sebelumnya juga welcome juga teman-teman yang baru join sekarang. By the way, suara gue terdengar nggak? Tadi sempat terputus-putus kayaknya. clear Oke, sip, aman. Oke, kalau misalnya terputus-putus nanti langsung share aja ya. Oke, yang pertama ini untuk soal transportation model kan tadi udah disebutin ada tiga ya. Ada yang northwest northwest corner method, kemudian ada least cost method, kemudian ada Vogel. Kemudian ada juga jenisnya itu yang balance sama unbalance gitu. Jadi kita yang pertama yang gampang dulu nih di northwest corner method. Kembali lagi tadi dijelasin kalau sama Daryl itu kalau misalnya tuh ada supply dan demand yang nggak balance. Jadi teman-teman ceknya gimana? Ceknya itu teman-teman waktu buat tabelnya, teman-teman lihat nih bagian bawahnya ini hasil dari pertambahan ini semua sama nggak sama ini? Kalau sama, itu artinya balance. Dan kalau udah balance, artinya teman-teman baru bisa mulai coba untuk solve nih. Gitu. Oke. Selanjutnya juga kemudian, oke. Nah, kalau udah balance, teman-teman bisa mulai kerjain nih. Jadi yang pertama itu ada Northwest Corner Method. Oh, by the way, kalau teman-teman belum tahu cara baca tabelnya, yang bagian atas tuh destination. Jadi itu tujuan akhirnya. Di mana ada permintaan barangnya berapa nih? Permintaan barangnya berapa nih? Misalnya di destination 1 250, destination 2 350, destination 3 400 dan sebagainya gitu. Dan source-nya itu arah asalnya gitu. Contohnya kayak pabrik segala macam gitu. Ini kayak source 1. Kemudian dari itu source 2, source 3 ini output nih. Supply-nya berapa gitu 300. Dan nanti kan biasa di table-table transportation model gitu ada ditulis nih dari source 1 ke destination 1 berapa harga itu berapa cost-nya. Saya $3 gitu atau tinggal 3 sen, 3.000 rupiah gitu. Apapun itu ditulis aja gitu untuk mempergampang kalian ditulis kayak gini. Oke, di sini gue asumsikan kalau kalian udah ngerti cara baca tabelnya.
Jadi yang pertama itu soal yang pertama, Northwest Corner Method. Itu solusi apa ya? Itu cara yang sederhana banget. Ya itu kan cuma liatin aja dari namanya aja Northwest Corner Method. Jadi kalian perhatikan, kalian mulai kerjakan transportation modelnya, problemnya dimulai dari di bagian kiri atas. Ini Northwest nih. Bagian atas, kemudian bagian yang kirinya. Which is adalah table yang ini. Gitu. Jadi dari sini teman-teman liatin nih. em, kan teman-teman harus ini ya. Dari transportation model itu teman-teman harus membuat supaya semua demand itu terpenuhi oleh supply-nya. Ya udah, di bagian atas nih, di bagian yang atas ini berapa nih ininya? Kebutuhannya nih. Oh, berapa nih kebutuhan demand-nya? Oh, yang ini 250. Bisa nggak disuplainya gitu? 250 nih di bagian destination pertama. Bisa nggak disuplainya? Oh, bisa. Berarti ini kita 250. Berarti untuk yang output pertama atau source pertama masih ada kuota 50. Oke, karena ini udah habis, berarti bawa dicoret. Langsung ke next page saja biar rapi tulisannya. Oke. Nah, kemudian kan ini udah kelihatan nih 0 sama 50. Selanjutnya northwest corner method lagi. Kembali lagi teman-teman liatin mana yang merupakan bagian kiri atasnya, which is adalah yang D2 ini. Nah, kembali lagi liatin lagi nih. Bisa nggak dipenuhi? Sisa berapa nih kuota dari output yang satu? Oh, sisa 50 nih. Ya udah, 50. Masukin 50 aja karena ini baru bisa terpenuhi 50 nih. Berarti yang atasnya ini kita masukin 50. Wah, nih. Yang atasnya kita masukin 50 di sini ya. Ini dicoret. Nanti ini kan kurang 50 nih, 300. Oke, next page. Oke, nih udah ada berarti masih ada sisa 300 di bagian destination keduanya. Nah, kembali lagi northwest corner method lagi. Kiri atas lagi nih, bagian yang 6 yang costnya 6. Itu bisa masuk berapa tuh? Untuk memenuhi yang destination 2 dulu, untuk memenuhi destination 2. Oh, sisa 300. Kita habisin nih demand 300-nya, 300. Di sini berarti masih ada quote, masih bisa menghandle 100 lagi. Berarti yang ini udah diselesaikan. Next page. Gitu. Lanjut lagi, northwest corner method lagi. Kiri atas lagi yang kelima. 5 bisa berapa itu? Masih sisa ini kan? Masih di output yang kedua. Next. Halo, ini suaranya putus-putus nggak sih, Sur? Apa di gua doang? Iya, putus-putus. Ya, sur putus-putus. Kayak boleh dijelasin ulang deh, Sur. Oke, Atau atau enggak? Ya udah Sur, gue boleh lanjut. tadi terakhir sampai yang mana? Sampai sini. Coba dijelasin lagi, Sur. Sampai yang Northwest Corner yang angka 5. Oh, Oke. ya udah. Mungkin bantu dulu ya, Der. Oke, oke. Oke, tadi ngelanjutin penjelasan dari Surya. Setelah tadi kita udah nge ngeblok kolom dan row yang udah ada, yang udah memenuhi dari demand serta pengurangan supply-nya. Sekarang kita punya sel yang lebih kecil ukuran 2x2 yang dari D3O2 D3O2 sampai dengan D4O3. Nah, sama seperti konsep Northwest yang tadi dijelasin sama Surya, kita pilih yang berada di arah Northwest. Kalau misalnya kalian bingung, kalian ingat mata angin aja, yang arahnya di utara sama di barat. Di tengah-tengahnya itu adalah Northwest. Nah, makanya kita sekarang pilih di sel D3 dan O2. Nah, kita lihat nih di yang sel dengan cost 5 itu. Sorry, sebelumnya gue nggak bisa annotate. Nah, kita punya demand sebanyak 400, tetapi supply hanya ada 100. Yang artinya kita nanti next boleh.
Nah, kita masuk berarti kan mereka terpenuhi 100, kita input aja di sel itu 100 dan kita melakukan pengurangan biasa dengan demand yang 400 bersisa menjadi 300. Nah, kita blok lagi row-nya itu. Nah, terus kemudian kita lanjutin lagi. Berarti kita tersisa sel dari D303 sampai D403. Jadi tinggal sisa 2 sel dan kita pilih. Nah, itu thank you banget Sam udah di-annotate. Nah, kita pilih lagi berarti yang sel D303 sesuai teori Northwest. Nah, demand-nya kita taruh di situ karena supply-nya habis, coret, nanti at the end habis kalkulasi kita coret semuanya. Setelah semuanya itu kita pastikan karena ini demand dan supply-nya balance, maka harus dua-duanya 0 di hasil akhir demand dan supply. Setelah kita udah bisa memastikan itu, barulah kita hitung cost-nya sesuai dengan berapa jumlah yang ditransport ke dalam destinasi tersebut. Dan cara ngitungnya yang tadi kita blok 250 kita kali cost dengan 3 dan yang 50 kita kali cost dengan 1, begitu kita lakukan itu ke semua sel yang ada supply-nya yang tadi kita transport dan hasil akhirnya 4.400 setelah kita hitung. Next. Nah, lanjut ke soal ke metode pendekatan least cost method atau lowest cost. Nah, jadi sebenarnya oke, Surya udah balik katanya dia mau ngejelasin. Surya mau lanjutin jelasin. Oke, boleh. Sorry ya tadi. Jangan. By the way, thank you, Rao. Oke, tadi kan kita udah belajar soal ini kan, Northwest Corner Method, dimana kita pilih yang kiri atas terus nih untuk kita coba selesaikan dulu. Selanjutnya yang kedua itu least cost method. Kalau kalian gunakan Northwest Corner Method, itu kan belum tentu tuh hasil dari itu ya, hasil yang paling optimal kan. Bisa aja ada, kalian malah memilih yang cost-nya lebih gede dibandingkan sama ini nih, sama apa yang mau kalian mengoptimalkan yang cost paling minimum gitu. Cara yang kedua tuh bisa menggunakan least cost method, dimana instead of kita mulai dari kiri atas, tapi kita lihat dari semua table ini. Kita lihat dari semua table ini mana nih yang paling murah gitu. Nah, dilihat di table ini paling murah, yang cost paling murah tuh yang mana nih? Di output 1 D2 destination kedua ini 1. Ya udah, berarti kita mulai dari ini dulu kerjainnya gitu. Which is di mana yang ini kita membutuhkan 350. Tapi kita hanya mampu mensupply 300. Ya udah, kita habiskan dulu supply-nya. Langsung ke next page. Langsung 300 di row yang pertama, di row output 1. 300 supply kita habisin untuk memenuhi destination yang kedua dulu, di mana masih tersisa 50. Selanjutnya dari yang ini, kita lihat mana nih yang bisa kita mulai selain 1, ada lagi nggak yang di table sisanya ini yang belum dicoret ini, mana yang paling kecil? Oh, ada dua di sini sama ada 2 di sini. Karena kita gunakan list cost method, kalian bisa mulai dari yang mana aja, bisa mulai dari yang 2 atas atau mulai dari yang 2 di bawah ini. Tapi biasanya kalau mau rapi atau ngikutin cara pengerjaan, biasanya dimulai dari yang atas kiri dulu sih. Biasanya dimulai yang paling atas, kalau nggak paling kiri dulu. Jadi kita mulai dari nomor 2 ini dulu gitu. Boleh kita langsung lanjut. Itu dibutuhkan demand-nya berapa? Demand-nya 250 dan kita dari output 2-nya bisa memenuhi, bisa. Jadi 250 kita masukin di situ dengan sisa di supply ada 150 lagi nih. Lanjut lagi. Ini dari sisanya lagi nih, dari table sisanya lagi nih. Mana yang paling kecil lagi? Ya udah 2 yang ini. Berarti itu berapa duanya? Demand-nya berapa? Demand-nya 200 dan bisa di output-nya berapa? 500. Berarti dari 500 itu kita ambil 200-nya untuk memenuhi di bagian yang output 3 ke destination keempat. Bisa di next. Nah, seperti ini. Sisa berapa di output yang ketiga? Sisa 300. Oke, lanjut lagi. Nah, dari table itu kan ada lagi nih, 3 dan 3-nya lagi. Sama nih, 3 dan 3-nya. Kalian bisa mulai dari mana? Sama lagi. Mulai dari yang kiri aja dulu biasanya. Kiri, kalau nggak yang atas dulu. Kiri dan atas dulu gitu. Jadi di mana kita pilih yang 3 yang kiri ini dulu. Oke, 3 yang kiri itu kan tadi sisa 50. Dan itu masih ada sisa 250 itu 300. Ketika kita memenuhi 50-nya, berarti output yang ketiga itu sisa 250. Nah, dari 5 dan 3 kita kembali kita ke yang ketiga. Oke, lanjut yang 3. Ini 150 itu
400 dari 250 itu, dari 400 itu bisa dipenuhi berapa? Bisa dipenuhi cuma 250 nih dari output yang ketiga. Jadi kita masukin 250, berarti masih ada demand di destination ketiga, masih ada sisa 150. Ya udah, yang 5 terakhirnya dimasukin juga. Oke, next. Jadi di sini Oke, gue ngelik lagi. Oke, next. Oke, betul. Jadi di sini teman-teman bisa liatin nih, cost-nya gimana cara hitungnya. Sama aja kayak tadi. Berarti yang tadi yang destination 2 300 kali 1, kemudian 250 kali 2, 150 kali 5, 50 kali 3, dan segala macamnya. Teman-teman dapatin hasilnya itu 2.850. Which is dimana kalau kalian tadi pakai yang NCM tadi, yang Northwest Corner Method tadi, itu tuh hasilnya itu cost-nya 4.400. Sementara yang list cost method-nya itu 2.850. Nah, itu untuk yang menggunakan metode list cost method. Lanjut kita ke metode terakhir. Metode terakhir. Nah, tadi kan teman-teman waktu kerjain list cost methodnya itu kan tadi ada yang beberapa yang costnya sama ya. Jadi kita kayak pilihnya yang kiri atas kan. Tapi itu kan bisa aja akan mempengaruhi cost yang lainnya lagi. Misalnya ada aja mungkin maksudnya kita pilih 3 yang bawahnya nih, atau enggak kita pilih 3 sebelah kanannya, bisa aja malah lebih murah gitu. Nah, cara menanggulanginya gimana? Kita menggunakan namanya nih Vogel approximation method, di mana ini merupakan metode yang mempertimbangkan nih penalti. Kalau misalnya kalian penalti dari masing-masing ininya row sama kolomnya gitu. Caranya gimana? Kita mungkin akan sedikit modif dikit, kurang lebih sama kayak list cost method, cuman kita akan mempertimbangkan selisih dari masing-masing row dan kolomnya itu yang paling kecil sama yang kedua paling kecil gitu. Oke, mungkin kita boleh next page dulu. Nah, kalau teman-teman lihat di row output pertama nih, yang paling kecil itu kan 1, kedua paling kecil 3. Kita dapat row difference-nya 2 gitu. Sama juga di bagian yang output yang kedua. Paling kecil berapa? Paling kecil 2. Kedua paling kecil berapa? 5. Selisihnya berapa? 3 gitu. Nah, teman-teman lakukan itu terus di masing-masing row-nya. Dan sama juga kayak kolom. Teman-teman lihatin di satu kolom berikut ini. Mana yang paling kecil? Paling kecil 2. Kedua paling kecil berapa? Kedua paling kecil 3. Selisihnya berapa? Selisihnya 1. Dan teman-teman lanjutin itu terus sampai ke sini semuanya. Nah, karena udah didapetin nih. Udah didapetin nih. Apa nih? Masing-masing selisihnya, karena kita kan mempertimbangkan mana yang paling gede impact-nya atau cost-nya. Kalau kita nggak praktek itu dulu, kita liatin di row difference sama column difference mana yang paling gede, which is di sini yang paling gede ada 3. Berarti kita akan kerjakan yang row yang ada 3-nya ini, row yang kedua, output yang kedua, dimulai dari yang cost-nya paling kecil, which is adalah 2 gitu. Oke, di next page. Nah, kita penuhi yang output kedua ke destination 1 dengan cost-nya 2 itu, kan demand-nya ada 250. Kita penuhi 250-nya. Berarti satu kolom udah habis nih. Sisa berapa disuplai untuk output yang keduanya? Masih bisa melayani 150 lagi gitu. Oke, selanjutnya sama lagi. Boleh next page lagi. Selanjutnya sama lagi. Yang sisa-sisanya. Teman-teman liatin lagi nih berapa difference-nya. Ini karena yang kolom 1 udah dicoret semua atau udah dipenuhi nih demand-nya. Berarti ya udah, kita nggak usah hitung lagi gitu. Kita hitung yang lain lagi. Ini ada berarti yang di kolom D2 itu kolom difference-nya ada 2. Segala macam teman-teman cari lagi nih kolom difference sama masing-masing row difference-nya. Dilihat mana yang paling gede. Paling gedenya yang 3. Berarti kita akan kerjakan yang bagian ini dulu. Bagian yang ini cari yang cost-nya paling kecil. Paling kecil berapa cost-nya? 1. Ya udah, kita akan selesaikan 1 dulu kalau seperti itu. Boleh ke next page. Nah, di 1 itu demand-nya itu ada 350, sementara supply-nya ada 300. Ya udah, kita habisin supply-nya di output-nya 1 300, berarti demand-nya masih ada sisa 50 gitu. Lanjut lagi, next. Cari lagi row difference sama column difference-nya. Sekian, 3 2 7 1 1. Nah, yang paling gedenya itu ada di 7 ini. Di 7 ini. Itu merupakan hasil dari pengurangan 9 dan 7. Ingat ya, 4-nya ini udah nggak dihitung lagi karena dia udah dicoret. Gitu. Berarti kita kerjakan yang row difference-nya paling gede dulu, yang cost-nya paling kecil, which is adalah 2. Next. Nah, yang 2 itu berapa demand-nya? Demand-nya 200. Output-nya bisa melayani berapa? 500. Kita habisin demand-nya, output-nya masih bisa melayani 300 lagi. Gitu. Lanjut lagi.
Sama lagi, cari kolom difference sama row difference-nya. 10, 32. Mana yang paling gede penaltinya atau enggak selisihnya? Selisih yang paling gede ada di 3. 3 itu merupakan selisih dari yang apa ya? Yang paling kecil sama kedua paling kecil. Gimana di sini sebenarnya cuma sisa 2 angka doang kan? Ya udah berarti 6 dikurang 3. Selisihnya berapa? 3 gitu. Ya udah. Kita berarti di bagian ini, ya betul. Kita selesaikan yang 3-nya, itu layani sisa 50 demand-nya. Diambil dari supply-nya yang 300 tadi, betul? Sisa 250. Nah, next lagi kita sama lagi sisa satu kolom doang, yang paling murahnya itu 3 dikelarkan. Habiskan supply-nya 250, masih ada demand 150. Jadi berarti 5-nya sama berarti 150-nya dipenuhi oleh output 2 destination 3. Oke, next. Nah, which is kalian bisa lihat ini. Bisa dihitung sekarang cost-nya berapa. Di D2 ada 300 kali 1, di output 2 D1 ada 250 kali 2 dan segala macamnya gitu. Oke, bisa di next. Nah, tadi kan teman-teman udah lihat ini kalau misalnya kalian untuk menyelesaikan transportation problem yang balance. Tapi gimana kalau misalnya nggak balance kayak gini nih? Balance nggak balance dapat dari mana tadi? Dilihat dari ininya. Supply ditambah, tambah. Gimana nih ada 117. Sementara demand-nya berapa? Demand-nya itu ada 30 tambah 20 tambah 15 tambah 10 tambah 20. 95. Ah, ini nggak balance nih. Kalau nggak balance gimana? Cari cara supaya dia balance. Gimana cara dia balance? Either kalian nambahkan kolom baru atau kalian nambahkan row baru, baris baru gitu. Nah, kalian konsiderasi tambahkan row atau itu dari mana? Konsiderasi kalian pokoknya kalian cari cara supaya supply dan demand-nya sama. Dimana kan di sini kan demand-nya kurang ya. Berarti kita butuh tambah demand lagi kan supaya memenuhi selisihnya. Berarti kan butuh tambah satu di sini lagi kan. Tambah satu di sini lagi artinya tuh dia butuh satu kolom gitu di sini. Boleh ditambah di next. Sama kayak tadi kata si Daryl, kalian tambahkan jadi ada output 6 di sini. Sorry ini nggak ketulis. Kalian tambahkan berapa di sininya? Tambahkan 22. Itu supaya balance antara supply dan demand-nya itu seperti ini gitu. Jadi kalau udah buat dummy kayak gini, ya udah gampang, sama lagi kayak tadi. Kalian bisa kalau udah buat dummy bisa gunakan Northwest Corner Method, Least Cost Method, dan Vogel tadi. Kalau dari yang NCM itu yang Northwest Corner mulai dari paling kiri atas. Kalau misalnya tadi yang LCM cari yang paling murah, which is di sini tuh ada 000. Kalian bisa pilih nih, kalian pilih yang 0 paling atas nih untuk selesaikan duluan gitu. Kalau misalnya tadi yang Vogel, ya udah kalian cari row difference-nya masing-masing kayak gitu aja. Sebenarnya kalau udah dummy kayak gini, ya udah kalian udah bisa kerjain supaya yang penting kalian konsiderasikan supply dan demand-nya sama. Next. Tadi itu kan demand-nya itu kan yang ini kan, yang lebih sedikit dibandingkan sama supply-nya. Bagaimana kalau misalnya malah supply-nya yang lebih dikit dibandingkan demand-nya? Di sini teman-teman perhatikan. Demand-nya di sini ada berapa nih? Demand-nya ada 1000, sementara supply cuma mampu 800. Berarti kan ini 1400. Berarti in order untuk bisa ada menyuplai 200 lagi, berarti kan butuh ada satu supply lagi di bagian sini kan. Ya udah, cara nambahinnya gimana? Berarti karena tambah satu row baru lagi gitu. Next page. Nah, kalau tadi itu kan kita buatnya namanya itu dummy order ya. Kalau yang ini namanya unsatisfied order. Karena kan demand permintaan lebih banyak dibandingkan apa yang bisa ditawarin. Nanti teman-teman kalau udah tambah unsatisfied demand supaya sama nih balance kayak gini. Teman-teman hitung aja seperti biasa lagi gitu. Nanti hasil dari perhitungan ini teman-teman bisa lihatin jumlahnya berapa sih yang unsatisfied gitu. Dah, itu aja sebenarnya. Kalau kalian udah ngerti menggunakan LCM, NCM, kemudian Vogel tadi, mau dia balance nggak balance tuh metode sama. Kalau nggak balance tinggal tambahin aja dummy-nya, either di row atau di kolomnya supaya supply dan demand itu sama gitu. Boleh di next. Terakhir palingnya cuma untuk learning tips untuk kalian aja sih, untuk coba-coba lagi nih transportation model. Sebenarnya kalau kalian mau coba transportation model itu palingan cuma sekitar setengah jam aja. Kalian review-review dari mana? Dari YouTube videos, dari Geek4Geeks. Kemudian kalian coba-coba sendiri nih metode tadi NCM, LCM sama FEM, gunakan yang balance supplies and demands, dan juga cobain lagi dengan yang unbalance supplies and demand gitu. Boleh di next selanjutnya metode materi selanjutnya. Oke, halo semuanya. Kenalin Iva Teidopolo di sini sebagai Aslab SEMS. Mau ngejelasin buat
assignment model atau mungkin biasa dikenal dengan model penugasan, di mana model penugasan ini tuh sebenarnya model dari transportasi yang balance. Tapi bedanya dengan model transportasi yang telah dijelaskan di assignment model ini, jumlah supply sama demand-nya itu sama dengan 1. Nah, assignment model ini tuh sebenarnya sebuah tipe dari linear programming di mana resource itu di-assign ke task atau job yang tersedia, di mana karakteristiknya itu ada beberapa, yaitu aplikasi utama dari assignment model ini biasanya untuk nge-assign resource. Nah, resource-nya itu bisa berupa karyawan, bisa berupa mesin, mobil, ataupun pabrik, maupun sebenarnya waktu juga bisa. Nah, terus kalau misalkan di assignment model ini, biasanya tuh kita bakal dikasih untuk cost dari supply sama demand-nya, di mana bentuk matriksnya itu biasanya terkait cost matrix. Terus ketika kita udah ketemu model penugasan ini, ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi, di mana kalau di assignment model, jumlah resource sama task-nya itu harus sama. Jadi jumlah baris sama jumlah kolom itu jumlahnya harus sama. Misalkan barisnya 3, berarti kolomnya juga harus 3. Nah, kenapa kayak gitu? Karena kan balik lagi, kalau assignment model itu supply sama demand-nya kan harus sama dengan 1. Jadi untuk setiap resource itu cuma boleh ngerjain 1 task, dan 1 task itu juga harus dikerjakan oleh sama 1 resource. Nah, di tabel model penugasan ini juga terdapat cost yang diasosiasi, ya itulah pokoknya, dengan resource-nya yang nge-perform sebuah task pakai cost IJ gitu. Nah, objektif dari model penugasan ini tuh biasanya untuk mencari cost minimal yang harus dikeluarkan. Mungkin boleh di next. Nah, kan assignment model ini kan bentuk dari transportasi model kan. Nah, tapi kalau misalkan untuk nge-solve model penugasan, itu tuh lebih efisien, bukan pakai metode yang 3 metode tadi yang dijelaskan, yang Northwest dan sebagainya, tapi kita pakai metode yang namanya Hungarian method. Nah, stepnya ada 3. Yang pertama itu kalian cari dulu nilai minimum dari setiap baris. Kemudian kalau udah ketemu nilai minimumnya, kalian kurangin baris itu tuh dengan nilai minimumnya. Terus kalau udah, kalian cari nilai minimum dari setiap kolom dan dikurangi lagi dengan setiap kolomnya itu dikurangi lagi dengan nilai minimumnya. Terus kalau udah dikurangi semua, kan ketemu matriks baru. Ketika udah ketemu matriks baru, kalian baru bisa lanjut ke step 2, di mana step 2 ini melihat kita mencoret baris ataupun kolom yang memiliki nilai 0 di barisnya ataupun di kolomnya. Terus ketika kita udah ngasih garis, mencoret-coret itu tadi, kalau misalkan garisnya itu udah sesuai dengan jumlah baris ataupun jumlah kolom, misalkan jumlah barisnya 3, garisnya udah 3, nah itu kalian udah bisa nentuin optimal solutionnya. Tapi kalau misalkan garisnya itu kurang dari jumlah baris, berarti kalian harus lanjut lagi ke step 3. Nah, step 3 ini kita tuh mencari, kan tadi udah ada yang dicoret-coret itu tuh kan. Nah, kita cari nilai minimum dari angka yang belum dicoret gitu. Mungkin masih nggak kebayang ya kalau misalkan cuma dijelasin aja langkah-langkahnya. Mungkin boleh di next Den buat contohnya. Oke, jadi kita dapat sebuah soal dari Mesinko, di mana kita udah dapat nih cost matriksnya yang warna abu-abu. Jadi kita lanjut aja ke step 1, di mana step 1 tadi kan kita cari nih nilai minimum dari setiap row. Nah, kita lihat dari yang tabel pertama, baris pertama kan ada 14, 5, 8, sama 7. Berarti kan minimumnya 5. Terus lanjut ke baris kedua, minimumnya 2. Lanjut ke baris ketiga, minimumnya 3. Terus lanjut ke baris keempat, minimumnya 2. Nah, kalau udah dapat nilai minimum dari semua baris, kita kurangin nih
setiap barisnya dengan nilai minimum. Kayak misalkan di baris 1, itu kan nilai minimumnya 5, berarti 14 dikurangi 5, 9. 5 dikurangi 5, 0. 8 kurangi 5, 3. Dan 7 kurangi 2, 7 kurangi 5 sama dengan 2. Nah, itu berlaku untuk semua baris dan didapatkan tabel yang kedua ini. Yang ini. Nah, terus matriksnya kan udah baru nih. Ketika matriksnya udah baru, kalian sekarang mencari nilai minimum dari setiap kolom. Misalkan untuk kolom 1, ini kan kolom 1 ini kan nilai minimumnya 0, kolom 2 nilai minimumnya juga 0, dan kolom 3 nilai minimumnya juga 0, tapi di kolom keempat nilai minimumnya itu masih ada 2 nih. Nah, berarti di iterasi selanjutnya kita tuh cuma perlu ngurangin yang kolom keempat dengan angka 2, yaitu 2 dikurangi 2 sama dengan 0, terus 3 kurangi 2 sama dengan 1, 6 kurangi 2, 4, dan 8 kurangi 2 sama dengan 6. Nah, itu udah selesai step 1. Kita lanjut ke step kedua. Oke, nah step kedua ini kan tadi udah aku bilang kan, kalau misalkan kita tuh mencoret baris ataupun kolom yang memiliki angka 0. Nah, tapi tipsnya adalah pertama tuh kalian ngelihat dulu dari setiap baris, lihat dulu mana yang baris mana yang memiliki 4 angka 0. Kalau nggak ada, kalian lanjut baris mana yang angka 0-nya ada 3. Terus kalau misalkan tetap nggak ada, kalian lanjut lagi ke baris yang mempunyai 2 angka 0. Berarti kan yang baris 1 kan, 2 angka 0 di kolom 2 sama kolom 4. Nah, terus nggak ada lagi kan, berarti kalau udah nggak ada, kalian lanjut lagi ke baris yang cuman punya 1 angka 0, yaitu baris ketiga. Terus kalau udah, kan semua baris udah diiterasi nih. Kalian lanjut lihat dari kolomnya. Kolomnya itu juga sama kayak baris, ngelihatnya 4 angka 0, 3 angka 0, 2 angka 0, dan 1 angka 0, yaitu di kolom 1. Nah, ini kan semua angka 0 udah kecoret kan, tapi ternyata masih garisnya itu masih berjumlah 3, di mana matriksnya itu kan 4 kali 4 ya. Nah, karena ini tuh kurang dari jumlah garis yang seharusnya, maka kita lanjut ke step 3. Oke, boleh di next then. Nah, di step 3 ini kita ngeliat nih angka-angka yang belum dicoret dan nilai minimumnya itu berapa. Nah, nilai minimumnya itu nanti disebut sebagai K. Nah, dari 10, 4, 1, 2, 4, 6, kan yang paling kecil itu 1 kan. Berarti kita tuh tahu kalau misalkan K-nya 1. Jadi semua angka yang belum dicoret itu dikurangi 1. Jadi kayak 10 jadi 9, 4 dikurangi 1 jadi 3, terus 2 kurangi 1, 4 kurangi 1, dan 6 kurangi 1. Nah, kalau udah dikurangin yang angka belum dicoret, kita sekarang ke angka yang kecoretnya 2 kali, di mana yaitu ada 9 sama 4. Kalau misalkan ada angka yang kecoretnya itu 2 kali, berarti angka tersebut itu malah ditambah dengan nilai K tadi. Jadi 9 ditambah 1 dan 4 ditambah 5. Nah, kalau udah dikurang dan ditambah dengan nilai K ini, kita bisa balik lagi nih ke step 2, yaitu mencoret baris dan kolom yang ada angka 0-nya. Mungkin boleh di next din. Nah, ini kan berarti udah iterasi kedua ya, step langkah kedua untuk iterasi 2. Tuh tipsnya masih sama, kita lihat dulu baris mana yang memiliki angka 0, berarti itu tuh di baris 1 sama baris 3. Nah, terus kita cari ke yang kolom memiliki angka 0, itu di kolom 1 sama kolom 4. Nah, berarti ini kan udah ada 4 garis. Kalau udah 4 garis dan matriksnya itu juga jumlahnya 4, berarti kita udah bisa nih nentuin optimal solution-nya. Oke, boleh di next then.
Nah, buat nentuin optimal solutionnya itu, kita ngelihat dulu nih dari tiap baris yang angka nolnya itu cuma satu itu siapa. Kan kalau di baris 1, angka nolnya kan masih 2. Itu di skip dulu. Terus baris kedua, angka nolnya juga masih 2. Itu di skip. Terus coba lagi ke baris ketiga, angka nolnya kan cuma 1. Nah, berarti itu ya udah kalian lingkarin aja buat ngandain. Terus di baris keempat, angka nolnya juga 1 di kolom 1. Itu juga ditandain aja. Nah, ketika udah ditandain kan yang setiap barisnya, itu kalian pindah lagi ke kolom. Dimana kalau kolom 1 kan dia udah keisi dengan di baris 4. Berarti yang baris 2 ini kalian coret, jangan diisi ke sini lagi. Terus yang baris kolom kedua itu kan angka nolnya cuma 1. Berarti ya udah dia sebagai yang ditandain. Terus yang di yang di kolom keempat itu juga sama. Kan karena baris 2 itu udah ditandain, berarti yang baris pertama itu disilang aja. Nah, berarti kan kalian udah dapet nih setiap baris dan setiap kolom itu cuman ada satu angka 0. Kalau udah, itu berarti ya udah kalian bisa simpulin kalau misalkan mesin 1 itu diassign ke area 2. Mesin 2 diassign ke area 4, mesin 3 diassign ke area 3, dan mesin 4 diassign ke area 1. Nah, untuk total perhitungan cost-nya, ya udah kalian lihat aja dari cost matrix yang udah dikasih sebelumnya di awal. Yang di angka 0 ini kan berarti ada 5, terus 5 lagi, 3 sama 2. Nah, itu ya udah dijumlahin aja, berarti 5 tambah 5 tambah 3 tambah 2, hasilnya 15. Berarti minimum cost buat assignment model mesin Co ini adalah $15. Itu untuk Hungarian method. Nah, mungkin masuk ke contoh soal lagi. Ini tuh ada soal, ada sebuah grup renang yang pelatihnya itu mau nge-assign perenang-perenangnya untuk maju ke lomba gitu kan. Nah, untuk waktunya itu udah tertera di tabel bawah ini, dan pelatihnya itu pengennya nge-assign 4 perenang ke 4 lomba dengan waktunya itu yang paling minimum. Berarti kita pakai assignment model kan. Kan boleh di next, Den. Oke, nah sebelumnya kan dari tabel yang udah dikasih, kita bisa hitung kalau misalkan barisnya itu 4 dan kolomnya itu ada 5. Berarti kan dia belum balance kan. Nah, seperti kata Surya tadi, itu tuh kita perlu nambah dummy row gitu, biar jumlah baris dan jumlah kolomnya itu sama. Nah, ya udah ditambah aja dummy di baris kelima dengan nilainya itu 0 semua. Terus kalau udah, kita lanjut lagi nih ke step 1, di mana kita carikan nilai minimum dari setiap barisnya. Nah, kebetulan di model ini nilai minimumnya itu punya kris semua yang udah di kotak merah ini. Berarti setiap baris itu dikurangi sama nilainya kris. Kayak 37,7 kurangi 32,9 dan seterusnya sampai kalian dapat tabel yang baru. Nah, kalau udah dapat tabel yang baru, mungkin boleh di next, Dan. Kita lanjut ke nyari nilai minimum dari setiap kolom. Nah, dari setiap kolom itu kan ternyata nilai minimumnya itu 0 semua kan. Berarti nggak perlu ada yang kalian kurangi. Kita bisa lanjut ke step kedua, di mana kita mencoret lagi nih mana baris yang memiliki angka 0 kan. Nah, itu kita coret dulu yang baris. Berarti baris dummy yang perlu dicoret, dan kolom kedua, kolomnya kris yang memiliki angka 0. Nah, berarti kan ini masih terdapat 2 garis dari 5 garis yang seharusnya kan. Karena masih kurang, kita lanjut lagi ke step 3 yang ngurangin dengan nilai K. Boleh di next, deh. Nah, di nilai di step 3 ini kita kan
dapat nih nilai K-nya itu yang paling minimum dari angka yang nggak dicoret itu 0,9. Nah, itu kalian lingkarin. Terus ya udah dikurangin aja semua angka yang nggak dicoret dengan 0,9. Yaitu 4,8 kurangin 0,9, 0,9 kurangin 0,9 dan seterusnya sampai dapat tabel yang baru. Nah, tadi kan juga dibilang kan kalau misalkan angkanya itu kecoret 2 kali, dia perlu ditambah K. Tapi kalau misalkan yang dicoret 2 kali itu angka 0, itu kalian nggak perlu lagi nambah dengan angka K. Tetap biarin aja dia bernilai 0. Yang harus ditambah itu kalau misalkan dia ada angkanya, misalkan kalau di sini ada nilai 1, itu berarti harus kalian tambah K. Nah, kalau udah ditambah dan dikurang gitu, kalian balik lagi nih iterasi ke step kedua yang coret-coret baris dan kolom mana yang memiliki angka 0. Mungkin boleh dan di next. Nah, mungkin untuk iterasinya bisa kalian coba-coba sendiri, tapi ini tuh setelah iterasi ketiga, kita udah dapet nih 5 garis di setiap kolom, jadi kita bisa menentukan optimal solution dari assignment model ini. Nah, kan tadi aku udah bilang kan kalau ngelihatnya itu dari baris dulu. Jadi kita lihat dulu baris mana yang memiliki satu angka 0. Kan baris 1 masih ada 3, baris kedua masih ada 2. Nah, baris ketiga ini kan udah ada cuman angka 1 kan, berarti kalian tandain dulu. Terus yang di baris keempat itu angka 0-nya kan ada 2. Cuman kalau baris yang enggak, maksudnya yang udah ditandain ini berarti kan angka 0-nya itu udah kalian coret semua kan. Gini. Nah, berarti di baris 4 ini dia cuma memiliki satu angka 0 karena 0 yang lain itu udah dicoret. Nah, terus ya udah kalian lanjut lagi ke kolom, di mana kolom itu yang angka 0-nya cuma 1 itu ada di si Tony ini yang dia ke-assign ke breaststroke. Nah, kalian kan masih dapat yang backstroke-nya itu masih 2 angka 0 kan di David sama Ken. Nah, itu kita lihat lagi siapa yang memiliki angka minimum dari David sama Ken dibandingkan 33,8 sama 35,4. Nah, didapatkan yang paling kecil kan 33,8. Berarti yang di-assign itu si David bukan si Ken. Nah, si Ken ini di-assign-nya ke dummy. Atau kalau di sini konteksnya dia sebagai substitute swimmer gitu. Nah, untuk perhitungan waktu yang dari setiap perenangnya itu sama kayak tadi, kalian tinggal jumlahin aja yang sesuai dengan time matrix-nya ini. Kayak misalkan David berarti 33,8, terus yang Tony ditambah 34,7, yang Chris ditambah 28,5, dan yang Carl itu ditambah 29,2. Nah, didapat hasilnya 126,2 detik. Kan itu sih kayak untuk assignment model itu intinya kalian harus cari hasil akhirnya itu yang baris dan kolom mana yang memiliki satu angka 0, dan kalau udah dapet itu kalian balik lagi ke tabel awal yang dikasih untuk nentuin objektif nilai dari objektif yang diminta. Mungkin itu aja dari model penugasan, mungkin dilanjut sama model integer. Thank you. Oke, halo semua, malam. Thank you masih hadir, masih ada di Zoom. Kenalin gue Emir, Aslab Sams dari Teknik Industri KKI 2020. Jadi lanjut ke materi binary integer programming. Jadi sebenarnya integer programming itu sendiri ada 3 jenis model utamanya. Ada all integers, ada mixed integers, sama yang ini ada yang namanya binary, yaitu di mana di binary ini setiap variabelnya itu cuma punya value antara 0 atau 1. Jadi problem-problem yang biasa diatasi oleh masalah ini oleh model ini adalah seperti yes or no response, accept or rejection, activation or deactivation, on off atau dan lain sebagainya. Dan buat binary integer programming ini sendiri
ada beberapa requirements yang mana sebenarnya in general ini sama aja sama integer programming yang lain, yaitu objective function biasanya itu minimization, terus constraints-nya itu bentuk inequalities-nya seperti ini ya, yang kita udah ketahui bersama. Terus juga objective function coefficients itu all has to be non-negative. Tapi yang mungkin balik lagi yang nge-identifyin dari yang bukan binary adalah variables-nya, ya itu harus binary. Jadi contoh equation-nya kayak di atas di sebelah kanan ini, ya minimize z 3x1 tambah 5x2 tambah 6x3 tambah 9x4 tambah 10x5 tambah 10x6. Ada beberapa constraint, dan buat semua variabel yang di sini ntar yang ujung-ujungnya kita pilih itu semua harus binary. Dari x1 sampai x6 itu harus binary, jadi either 0 atau 1. Mungkin buat kebayang ada bakal penjelasan soal dikit dari Zaki. Lanjut, Zak. Oke, halo, kenalin gue Zaki dari Teknik Industri KKI 2020, Aslab Sams juga. Jadi gue bakal jelasin sedikit aja, ini ada contoh soal. Jadi di sini sebagai contoh dia ada 4 project gitu. Jadi ada project 1, 2, 3, 4. Nah, di sini karena ini adalah binary gitu, atau biasa disebut dengan knapsack problem juga. Jadi di knapsack problem ini lebih ke arah kayak kita bakal milih project 1 atau enggak, bakal milih project 2 atau enggak, 3 atau enggak, 4 atau enggak gitu. Nah, kemudian di sini juga ada cost dari masing-masing projectnya. Jadi kayak kalau project 1 di Januari costnya misalkan 58, di Februari 25, di Maret 43, dan seterusnya di project 2, 3, 4 juga ada. Terus juga di sini ada constraint-nya, yaitu constraint-nya adalah di funds. Nah, di funds misalkan di Januari funds-nya maksimal 120, terus di Februari 80, dan di Maret 95. Kemudian di paling bawah itu ada return untuk masing-masing project-nya. Jadi project 1 secara keseluruhan return-nya 217 atau profit-nya gitu. Terus di project 2 125 dan seterusnya. Nah, kemudian kita bisa langsung bikin model matematikalnya. Jadi matematikal modelnya di sini kita bikin maximize 27x1 plus 125x2 plus 88x3 plus 109x4. Dengan constraint-nya di sini adalah funds masing-masing bulannya gitu. Jadi di sini Januari harus kurang dari 120, Februari kurang dari 80, dan Maret kurang dari sama dengan 95. Dengan ada tambahan constraint baru, yaitu XI harus sama dengan 0 atau 1 gitu, atau disebut binary. Nah, di sini untuk contoh kali ini kita bisa pakai Excel solver, di mana setelah kita gunakan Excel solver dengan constraint tambahan binary tadi, kita mendapatkan optimal return-nya adalah ketika X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 1, dan X4 sama dengan 1. Dengan hasilnya adalah 414. Nah, tapi sebenarnya cara nge-solve integer programming itu in general tuh mau binary atau enggak itu bisa dengan berbagai cara lain gitu, secara manual yang nanti bakal dijelasin di slide-slide selanjutnya. Kayak contohnya nanti ada di branch and bound. Mungkin boleh lanjut. Oke, kenalin, nama gue Samuel, si Aslab Sams juga. Gue sesi terakhir ya di sini, jadi gue bakal jelasin tentang branch and bound. Ini bisa dipakai biasanya itu untuk integer juga yang kayak tadi. Jadi ya jujur kalau zaman gue pakai Excel sih, tapi kalau ini gue bakal bahas dikit cara ngerjain manualnya. Tapi secara garis besar branch and bound ini itu dipakainya ya tadi integer programming dengan nge-divide problem yang udah ada di sub problem. Gimana mungkin buat gambarannya kita bisa dari simplified steps-nya ini gue singkatin aja. Jadi formulative problem itu kayak ya kalau tadi ada tabel-tabel gitu kan, lu bikin dulu jadi kayak Z sama dengan apa tambah apa gitu, itu pakai stat-statnya apa. Di situ initialize the bound, ini this one itu maksudnya lebih ke arah kalau misalnya kan lu mau nge-solve integer ya, but you have to solve it kayak linear programming biasa dulu sih di sini. Jadi kita bakal nge-solve mungkin bisa lihat sini LP1 ada X1, X2-nya. Ini kan 3,75 sama 1,25 ya. Itu tuh enggak apa namanya? Enggak integer, right? Nah, jadi starting point-nya dari situ. Di situ setelah kita udah dapat starting point-nya, which is yang tadi hasil kita solving biasa, kita mau ubah ini dari hasil linear programming biasa jadi integer. Gimana caranya? Kita divide ke small problem. Ntar di next juga ada contoh soalnya biar lebih kebayang.
Tapi kita bisa lihat di sini, misalnya di sini X1-nya 3,75 kan. Ya udah, berarti kita bakal ganti X1-nya yang di bawahnya 3,75 integer, berarti kan 3, sama di atasnya 4. Kita bakal bagi 2 gini, terus kita bakal dapat 2 kayak gini, dan kita bakal ngelakuin lagi, kita hitung lagi, dapat cari Z-nya lagi, kita cari Z-nya lagi, terus kita bakal pecah-pecah lagi, dan seterusnya. Kita bakal solve each sub-problem, sampai akhirnya kita bisa dapat solution found-nya. Bisa next. Oke, gue ada satu soal sederhana aja sih sebenarnya sini buat kasih refreshing aja. Sebenarnya kan tipe soal brainstorm banyak banget ya, bisa tipenya ada yang integer doang, ada yang binary dan lain-lain. Sebenarnya binary nggak terlalu applicable sih, lebih ke integer. Tapi here coba kita bahas satu soal ini aja, singkat aja. Maksimum Z sama dengan 5X tambah 8X1 such that yang inilah constraint-nya. Oke, jadi langkah pertama kalau kita dapat soal kayak gini, apa sih yang perlu kita kerjain? Sebenarnya ya kita bakal hal pertama yang bakal kita kerjain yang nge-solve dulu, nge-solve si persamaan ini dulu, cari optimalnya, tapi ya anggap aja ini kayak persamaan biasa dulu lah. Sebenarnya kalau cara gampangnya di sini udah ada jawabannya. Kalau misalnya lu bikin grafik, kan pilihannya opsinya antara X1-nya 5,0 kayak gini, 0,5, atau di ujung sini 6,0, atau yang di tengah-tengah ini ya. Sebenarnya kalau di tengah-tengah ini kan ya lu bisa tahu lah carinya lah, yang 5X1 tambah 9X2 sama dengan 45. Ini X1 X2-nya jadi 5X1 tambah 5X2 sama dengan 30, kurangin dapat 4X2 sama dengan berapa nih? 15, X2-nya sama dengan 3,75 kan. Ya udah, ini kan dapat 3,75, tinggal cari 2,25-nya. Itu langkah pertamanya kan. Ini assuming soalnya lumayan gampang lah gitu. Nah, setelah kita udah dapat langkah pertamanya, dapat yang bentuk non-integer, kita bisa next, mungkin ke next slide. Barulah kita masuk ke per branch and bound-an ini. Dimana tadi hasil yang pertama ini kita masukin nih, kita cari Z kan. Kita masukin aja 5 kali 2,25 tambah 8 kali 3,75 dapat pas 1,25. Itu kan starting point-nya. Ya, oke, itu nggak terlalu penting sebenarnya. Tapi moving on, kita bakal ngeliat nih. Sebenarnya itu lo bisa milih either lo mau mau fokusnya lewat X1, X2, itu nggak ada masalah sih sebenarnya. Bakal endingnya bakal dapat juga either way, karena ya kita akan bakal dapat nge-solve integer tuh bakal yang mendekati. Bayanginnya kalau misalnya optimal di sini, berarti harusnya jawaban integernya bakal angka integer yang terdekat dengan jawaban optimal yang nggak integer kan. Ya udah, let's say di sini di case yang ini kita pakai 3,75. Again tadi gue bisa bilang kalau mau pakai 2,25 pakainya X1 duluan juga nggak ada masalah, antaran bakal ganti-gantian gitu ya. Kalau misalnya 3,75, kita ngelihat nih, ini tuh bakal ke bawah. Jadi kan 3,75 itu ada di antara 3 dan 4 kan. 3,75. Gini kan. Ya udah, berarti kalau misalnya kita ambil 3-nya dulu, selalu dia tuh bakal ngambilnya lebih kecil. Angka yang lebih bawah bakal ngambilnya lebih kecil dari 3 kayak gini. Sama kalau angka lebih besar, bakal jadi X lebih besar dari 4 kayak gitu. Terus itu udah nih. Kalau udah, kita bisa langsung, sebenarnya caranya ya sebenarnya kan kita hitung satu-satunya. Kita solve satu-satu nih, kalau X-nya 2 berapa. Tapi kalau cara cepatnya sebenarnya kan kalau misalnya kita tahu 3, kita bakal taruh 3-nya aja sini. Misalnya ini sama dengan 3. X ini bakal 3. Ya udah kan, berarti kan anggap ini sama dengan 6. Ya udah, ini 3, ini 3. So cek juga di bawahnya. Ada nggak angka yang mungkin lebih gede dari itu, tapi tetap mencakupi dari si X atau X lebih kecil dari 6 ini. Tapi kalau misalnya udah kayak gini kan, ya udah integer kan. Karena udah integer, ya udah biarin aja. Di situ dilihatlah, ini kita dapat satu lagi hasilnya belum integer nih. Berarti kita bakal lanjutin, kita bakal cabangin lagi. Mungkin bisa langsung next slide. Nah, oke, karena kita ya udah yang ini yang integer kita singkirin dulu, itu udah kayak jadi salah satu solusi yang mungkin bakal kita ambil.
Tapi lanjutannya adalah, wait, kok nggak ke-clear sih? Kenapa gue tidak bisa mengclear layar gue? Oke. Lanjutannya adalah kerjaan yang ini juga tadi. Kalau udah kerjaan yang ini, caranya sama kayak tadi. Kan tadi itu X2. Berarti sekarang, jadi kalau ini tuh X2, yang ini pasti X1. Patokannya. Kayak gitu sebenarnya secara simpelnya. Nah, kalau kita udah lihat nih, X1-nya kayak gini. Ini di gue doang atau annotate gue kayak nge-lag gitu sih. Kok gue nggak bisa mengclear. Oke, udah clear. Ya udah tinggal dikerjain aja kayak tadi. Dikerjain lagi. So, kenapa ini bisa invisible? Karena tadi kan kita ngelihat misalnya gini, X-nya X2 lebih besar dari 4. Tapi dia mau X2 lebih besar dari 2 juga. Kalau misalnya kayak gitu kan berarti bakal lebih besar dari 6 ini kan. Ya udah, ini udah nggak mungkin masuk hitungan lah cara ngomongnya. Habis itu kita bentar. 4x2 9 kali 4 36. Oh, maksudnya yang di bawah ya, yang 5x1 tambah 9x2. Ini udah, yang ini udah nggak bisa. Habis itu ya udah tinggal yang atas, karena masih ada koma-komaan, kita bakal bikin cabang lagi nih. Bisa next slide langsung. Oke, ini udah terakhir sih. Ya udah, sebenarnya kerjain lagi kayak tadi dari yang cabang ini, karena udah invisible ya udah dibuang. Ini dikerjain sama lagi, masukin lagi, cari Z-nya. Dan kita punya 3 opsi ini nih. Dari 3 opsi ini tinggal lihat aja Z-nya, karena ini problemnya maximize, cari yang Z-nya paling gede. Di sini ada 37, 39, 40. Ya udah, berarti kan kalau udah ada pilihan kayak gitu, udah jelas-jelas 40 paling gede kan. Dan dia yang penting pastiin juga memenuhi semua constraint. Karena kalau kerjain manual bukan di Excel kan, kadang-kadang ya kita harus teliti ya. Maksudnya kayak jangan sampai kayak angkanya gede tapi ternyata pas kita ngelihat ini X1 X2-nya ternyata nggak memenuhi si yang kita udah ada batasan-batasannya. Dan sih sebenarnya kalau dari Branch Amount caranya kayak gitu aja. Semoga membantu. Oke, baik. Thank you teman-teman asisten lab yang lain udah membantu untuk menjelaskan materi-materi. Jadi dari kita udah ngejelasin 3 materi. Yang pertama tentang transportation problem melalui metode LCM, NCM, sama Vogel. Terus kedua kita udah ngejelasin juga tentang assignment model, sama yang terakhir kita juga udah ngejelasin tentang integrated programming. Terus di awal ada binary programming, sama satu lagi terakhir ada tentang tadi apa sih materinya, branch and bound ya gitu. Mungkin karena udah sejam juga kita presentasiin, kita bakal ngebuka waktu maksimal 15 menit buat tanya jawab. Bagi teman-teman yang di sini hadir, ada yang pengen tanya dulu mungkin tentang materinya. Dipersilakan buat teman-teman dari 2021. Kalau ada yang pengen tanya. Ditunggu sampai 21:17 ya. Oke, boleh Iin, silakan. Kedengeran nggak Kak suaranya? Masukin. Oke. Makasih Kak sebelumnya atas penjelasannya. Aku mau nanya yang di branch and bound tadi. Iya, yang di slide. Yang terakhir Kak. Itu yang ini aku annotate ya Kak. Yang di sini kan dia substitusinya ke persamaan yang pertama kan, concern yang pertama. Yang di sini dia substitusinya ke concern yang kedua. Apakah itu selalu kayak gitu? Terus yang di sini dia X1 sama dengan 1,
Tapi dia kan dari cabang yang X2 sama dengan 4. Jadi dia kayaknya bukan 1,4 gitu, Kak. Kenapa dia harus substitusi ke sini lagi gitu? Jelas nggak Kak pertanyaannya? Oke, gimana mungkin kalau dari Sam? Oke, gue jawab satu-satu dulu ya. Gue belum terlalu nangkap yang kedua, tapi yang pertama mungkin potong aja kalau misalnya gue salah nangkap pertanyaan lu. Tapi kalau yang tadi maksud lu itu substitusi angka 3 ini ke dalam constraint ini kan maksud lu? Atau gimana? Iya. Sebenarnya bukan milih salah satu sih. Jadi kalau mau cara benar ya, mungkin tadi gue sempat ada tulis tips di atas juga. Cara benar itu bukan milih satu tapi di solve cara yang optimal kan. Tapi kalau misalnya cara cepatnya itu, let's say di atas ini kan kita udah tahu X2-nya sama dengan 3. Kita masuk, kita tuh dicobanya sebenarnya harusnya dua-duanya. Jadi misalnya X1 tambah 3 sama dengan 6 kan. Ya udah kita dapat X1-nya sama dengan 3. Tapi itu belum pasti X1 sama dengan 3. Kita coba juga di bawahnya. 5X1 tambah 9 kali 3 sama dengan 45. 45 kurang 27 kan. 45 kurang 27 itu ntar kalau gue agak udah malam lemot 18 kan. 18 bagi 5. 18 per 5 itu lebih gede dari 3 kan. Ya enggak? 3, sekian lah. 3, berapa ya? Gue lagi ngambil kalkulator. Tapi kalau misalnya kita ambil yang 3, sekian ini, kita masukin ke constraint awal, 3,33 tambah 3 udah pasti lebih dari 6 enggak? Iya. Berarti nggak mungkin masuk constraint yang awal kan. Jadi sebenarnya bukan milih salah satu sih, tapi lebih ke arah kalau dia udah mentok di sini, kan ini maximization problem ya. So kita udah dapat angka, so angkanya mentok, ya udah most likely itu bakalan dipakai. Tapi bukan artinya caranya kayak cara benernya, tanda kutip cara benernya adalah itu yang bakal apa namanya, ya langsung ngelihat situ aja udah langsung selesai, nggak kayak gitu. Sama halnya yang kayak di bawah. Kalau misalnya kerja yang bawah, so kita naruh X sama 4, kita kan dapat X1-nya cuman dapatnya 2 nih. Tapi apakah itu udah paling, kalau kita taruh X1-nya sama 2 di bawah, 9 kali 4 itu kan 9 kali 4 36. Terus itu berarti kan sisanya X1-nya 45 kurang 36 itu sekitar 9 kan. 9 bagi 5 itu udah lebih gede daripada maksudnya nggak bisa cukup 2 gitu. Berarti ya nggak bakal memenuhi. Sebenarnya gitu aja sih untuk yang pertanyaan pertama. Jadi emang sebenarnya cara benernya cek dua-duanya. Tapi kalau mau cara cepatnya cek salah satu yang udah angkanya biasanya ngepas itu atau udah maksimal itu, ya udah berarti itu dipakai. Tapi better emang stay safe-nya dicek kedua-duanya. So, boleh ulang dikit yang pertanyaan kedua lu nggak? Oke. Berarti tadi cek dua-duanya, terus yang mana yang memenuhi constraint-nya? Yap. Terus yang kedua tadi, ini Kak, yang S3, dia kan X1 kurang dari sama dengan 1. Berarti dia masukin ke sini 1 kan? Ya. Berarti ini sama kayak tadi, dapat 4,44-nya. Bukan dia karena sebelumnya dicabangnya oleh S2 ini, dia sama langsung X2-nya sama dengan 4 gitu. Enggak Gitu ya, kan, Kak? maka X2-nya lebih besar dari 4. Jadi sebenarnya pas dia bercabang sebenarnya bakal suatu angka yang kita harus cari yang bakal lebih besar dari 4. Sebenarnya secara simpelnya kayak gitu sih. Tapi angkanya berapa itu harus dicek manual ke tadi. Kita masukin satu-satu ke atas, ke bawah. So kalau misalnya udah dapat angka yang tadi maksimum, sebenarnya kalau cara benarnya tuh, fun fact, cara benarnya yang gue lihat tuh sebenarnya kayak bisa pakai grafikal, bisa pakai grafis atau pakai yang kayak dulu kan lu pernah belajar simplex gitu-gitu, itu kan cara benarnya tanda kutip. Nah, tapi kalau misalnya lagi ujian kan itu kelamaan ya. Jadi cara cepetnya ya dicek satu-satu ke constraint aja dengan asumsi constraintnya nggak banyak. Udah menjawab, Kak. Makasih, Kak. Oke. Oke, baik. Thank you Sam dan juga thank you ya atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman yang lain dari Durbutan yang mau nanya lagi. Ditunggu sampai 21:23 ya.
Oke, baik, karena 21-23 mungkin mungkin kita bisa akhiri untuk pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir. Dan mungkin materinya bakal kita share setelah ini lewat Akpro ya, gitu. Mungkin bisa di stop record dulu.